bantu untuk senjata misalnya ya. Itu ada beberapa toponimi di wilayah kita ini yang bisa Pak. Yang pertama itu Yahayu Dewi Rengganis Kersa tumuruna hanya wabi ingkang sami anu riuri ingkang sami kunju uji kanthi ati ingkang suci saya periksa senjata wedung pace Mas. Jadi senjata tradisional itu ada dua fungsi sesungguhnya. Jadi kayak keris di Bali, yang keris perang itu ada di bawah di punggung itu 1,5 meter itu memang keris perang. Banyak orang keliru menyebutnya sebagai pusaka, tapi yang namanya pusaka biasanya dia pendek karena memang bagian dari sikap spiritual. Nah, saya curiga yang di bawah ini adalah pusaka fungsional. Jadi memang fungsional untuk perang, untuk apa? Tapi kebudayaan asalnya ini juga mempunyai budaya sikap yang wujudnya lebih kecil. Ya, ada Pak. Nah, ada. Ya, yang nanti yang harusnya kita angkat menjadi salah satu kelengkapan pakaian adat itu yang sikap kecil itu Pak. Ada namanya itu Pak. Yang panjang. Jadi yang ini memang fungsional. Mungkin kalau karakter burung jaruman itu kan burung dewa Pak. Jadi kemungkinan leluhur kita yang di Pace ini nama dusun atau apa? Desa Pace. Desa Pace ini kemungkinan dia mengambil kekuatan dewata agar pusaka yang dilahirkan dari Pace itu mampu menebas siapapun walaupun dia punya ilmu kebal. Makanya dia terus menjadi tenar bahwa wedung Pace itu diminati karena dia mampu menebas orang yang ilmunya kebal. Tapi itu kan fungsional, artinya untuk perang. Tapi leluhur Pace sing sakti mau kan dua sikap itu malu Pak. Nah itu yang harusnya kita angkat menjadi lengkap budaya. Ya pusaka budaya Jembernya itu. Jembatan. Bahwa kekuatan pusaka itu selain bendawi harus mengandung spiritual. Kalau ini fungsional. Ya memang ada kekuatan yoninya yang untuk nebas itu tadi. Cuman sekarang kayaknya sudah agak modern karena logamnya ini kalau empu modern biasanya kan Mas golek sokopir kuat-kuat pokoknya. Ada sendiri. Iya, tapi kalau yang sikap ini kan usiaji biasanya. Kebetulan nggak di bawah. Iya, dilipat-lipat artinya kebetulan saya juga dampingi museum meteor punyanya Pak Suyanto yang pengelola GFC itu ya, kakaknya Mas Dinan Faris. Itu meteorit itu banyak ditemukan di daerah Banyuwangi, Bawean, sama Kargopuro. Kebetulan waktu saya bina itu tadi pengrajin keris itu, saya nanya, kalau meteorit itu secara akademik itu kan barang langka sebenarnya. Jadi sampai ceblok nang bumi itu karek titik Pak. Tapi saya ketemu waktu itu salah satu empu di Belambangan, dia cerita perkara ceritanya ini nanti masuk akal atau enggak. Dia cerita gini, bahwa leluhur kita naik Gunung Argopuro
beliau bermeditasi, dia bikin lorong. Jadi meteor yang ceblok itu gak sampai kobong mas, jadi cebloknya bongkahan. Nah ini yang kemudian menjadi bahan material bagi pusaka-pusaka adat. Kebetulan karena waktu kita keliling untuk meneliti se-Indonesia, pusaka Indonesia itu ternyata ada mando dari meteor, pedang nias itu dari meteor, badik meteor. Meteor kok segampang itu dikumpulkan oleh orang Nusantara? Ternyata dia punya ilmu itu tadi. Dan leluhur kita itu kepandaiannya tidak hanya dimiliki ya biasa lah, lumrah wong Jawa. Keliling bahkan sampai ke Papua pun ada pusakanya yang menggunakan meteor. Nah, teknologi ini yang rupanya sudah punah, Pak. Jadi bagaimana leluhur kita mampu menangkap meteor agar tidak terbakar di atmosfer dan mampu menjadi bahan baku. Dan sing ceritanya aku wong Blambangan, dia ngomongnya Argopuro, Pak. Argopuro. Terus kalau saya belajar secara sejarah bahwa sebelum ada agama Hindu dan Buddha, agama asli Kejawen, munggah kaji wong sak Jawa iki nang Argopuro, makane jenenge Argo itu gunung, Puro itu tempat pemujaan, sing dipuja sapa? Hyang, Sang Hyang. Pegunungan Hyang, Pak. Terus ambek Londo itu, Pak, ambek Londo peta itu dijenengi karena dari info penduduk toh, sing dipuja nang dhuwure Argopuro itu Sang Hyang, makanya pegunungan Hyang. Nah, terus ada istilah yang sekarang ini kacau balau yang namanya tapal kuda. Itu kan secara politik itu Banyuwangi, situ Bondo. Enggak. Yang namanya tapal kuda itu daerah yang paling sulit ditundukkan VOC di seputaran pegunungan Hyang. Jadi tapal kuda itu angel ditundukkan karena dia punya peradaban tua mulai zaman purba sih, lahirno watu kenong dan lain-lain, sehingga dia punya kesaktian, teknologi. Itu seputaran pegunungan Hyang, gak sampai nanggon Banyuwangi, gak sampai nang situ Bondo, Pak. Tapi kemudian saat ini kita memaknai nek wong politik jarene keliling kono. Enggak, yang tapal kuda itu yaitu. Jadi pegunungan Argopuro itu keramatnya di situ. Terus saya pernah cerita di sini tentang sesuatu pesan. Dulu waktu Indonesia berdiri itu janji Pak Karno sama Pak Hatta roadshow keliling ke sultan-sultan di Nusantara, ingin membangun negara baru namanya Indonesia dan mengembalikan kejayaannya seperti zaman Majapahit. Akhirnya ketika singkat cerita, ketika dilacak sejarah, yang memenuhi sebagai nation spirit atau roh kebangsaan kita dua kerajaan, satu Sriwijaya, kedua Majapahit. Ketika mau menentukan ibu kota negara, ditawarkan satu di Bandung, kedua di Bogor, ketiga di Batavia. Karena di tiga kota itu bangunan kolonialnya bisa dimanfaatkan, Pak, maksudnya. Banyak yang mengusulkan waktu itu di Bogor karena persis di istananya Raffles yang sekarang jadi Istana Bogor itu bekas dari halamannya Kerajaan Tarumanegara karena ada prasasti batu tulis dan lain-lain. Tetapi karena ada kesepakatan antara spiritual Sriwijaya dan Majapahit, maka dipilih daerah netral yang paling tengah karena waktu itu Tarumanegara tidak dijadikan nation spirit, maka dipilihlah Batavia. Ketika zamannya Pak Karno itu pernah ibu kota kita itu mau dipindah ke Pontianak, tetapi itu karena salah satu sponsor terbesar NKRI waktu itu adalah Sultan Pontianak yang nyiptakan Garuda Pancasila, Sultan Hamid itu minta dipindahkanlah ibu kota ke Pontianak. Tetapi raja-raja Nusantara yang lainnya protes, Pak. Akhirnya gagal lah itu. Ketika saat ini kita sudah sepakat, DPR sepakat, pemerintah sepakat, rakyat sepakat, bahwa ibu kota itu kita pindah ke kawasan yang namanya Nusantara, IKN.
Sriwijaya selesai. Mbah itu mulai Pak, yang dari Majapahit, dari wong Sriwijaya mulai. Bukan berarti kita ini terus berpecah belah. Wong kok terjadi disintegrasi antara wong Majapahit Sriwijaya ngelawan wong Nusantara, enggak. Nah dhisik awake dhewe gak ketunggunan bae, saiki bae dhewe mulai. Ya harusnya kudu luwih apik, luwih jaya. Ketika kami menyiapkan, saya kebetulan spesialisasi sejarah untuk Singasari dan Majapahit. Kami bangunkan Majapahit itu apa namanya, miniatur seperti taman mini, kemudian situs-situs kami pelihara, bahkan dengan uang nasib APBN ataupun APBD. Ternyata Mbak Yati gak mulai nanggone Trowulan. Beliau memilih pulang ke Argopuro. Sebabnya apa? Sebabnya di Trowulan itu pemikiran manusianya itu sudah profit oriented. Ono industri, tambang, hotel-hotel dan lain-lain. Maka mbah kita tidak nyaman saja. Mbah sampean itu masih sampean sugi, sampean jadi apartemen dhuwur mewah. Nek dhek wong desa gak betah, Pak. Dhek milih mulai nang kampungnya dhewe sing dia nyaman. Sementara pilihan dia adalah Argopuro. Karena Argopuro telah ditunjuk sebagai pemerintah kawasan cagar alam. Mungkin Yoni yang ada di sana masih terlindungi sehingga beliau pulang ke sana. Nah, makanya saya pulang juga ke Jember membangun budaya dengan anda-anda sekalian. Salah satu tujuannya Mbah Mu mulai. Terus sampai ini tak lapo. Sama dikumpulkan nang kene kan tak jadi podo mempersatukan niat untuk ya untuk semuanya kejayaan. Nek Mbahmu itu nanti jadi pondasi ini NKRI dan sekarang ini keluarga kita yang di Kutai Kertanegara mau menjadi pondasinya itu, ya kita mari lah bagi tugas ya. Nah Mbahmu mulai ini harusnya bisa mbok manfaatkan. Kekuatannya dari mana ya? Dari budaya dulu yang kita gali. Karena kalau kita gagal dari budaya Pak, sama nanti kita ngulang kasus di Mojokerto dan lain-lain, alamnya rusak, kena industri, kena tambang. Kalau budaya itu adalah salah satu alat bela negara sing luwih dhuwur timbang tentara, Pak. Nek tentara itu ono perintah baru melindungi perang. Nek sampean lahir mati urip nang kono, sampean kudu bela iku kan, tanah itu maksudnya. Nah itulah harapan kita. Kebetulan di daerah Banyuwangi sampai Banten sisi selatan itu dulu ada gempa besar, megatrust. Jadi ada tanah Jawa ini terangkat, makanya tebing apa itu. Dan itu semua mengandung emas. Dan itu yang diincar oleh banyak pihak. Nek sampai itu kena, Banyuwangi kena, Lumajang kena, Malang kena. Sampean tugas sampean jago Jember. Apa mana ini arek puger ini jago watangan deh benar jago watangan diserang setelah pabrik semen misalkan. Karena harapan kita adalah budaya ini nek sampean nguri-nguri budaya nang omah sampean masing-masing ono wong arep nyerang ya sungkan, wah sing duwe omah budaya kuat. Jadi harapan kami ono aku cerita meneh nang Ponorogo ya ono desa Pak. Wong itu KAKB. Sak desa iku omahe koyo Romawi kabeh Pak, mewah-mewah. Dari hasil TKI. Tapi di situ ada potensi emas di situ di Ponorogo itu. Kemudian ada PMA masuk. Baru ngamuk. Enggak wong desa itu baru ngamuk. Kenapa orang yang jauh bisa melihat hartamu? Kamu memang maculi nanggone ladang wong liya. Lah iki kan logikane iki piye iki? Coba nek sampean iki ngerti halaman rumahmu seperti apa, mbok kelola. Nek sampean sing ngelola, nek aku sing di omah, tak kelola ya tak paculi kabeh kok anakku kebloso to. Ya sebagian tak cukupi kan gitu maksudnya.
Jadi harapannya tidak bisa budaya itu hidup tanpa dia mampu melakukan potensi ekonomi. Ya ngono ya ojo ngono. Ya lakonono ya apa carane nguri budaya, potensi yang ada di daerahmu jagaan dewe. Kita rembuk sebagai kawasan yang namanya Jember ini jangan sampai dirusak dari orang luar. Dieksploitasi boleh tapi terukur dan oleh putra daerah, harapannya gitu. Jadi nek mbahmu wong Mojopahit itu dudu wong Mojokerto sa Indonesia Raya itu nanti jadi wong Mojopahit dan dia memilih Argopuro. Alasannya apa? Karena ditetapkan negara menjadi kawasan cagar alam dan kita punya lagi namanya Meru Berdiri, berarti cagar alam nggon sing gak iso ditebang, Pak. Nek ditebang wong loro kaya Alas Purwo, wong loro mati. Berarti ana apa-apa nang ngono, ana yo ngene nang ngono. Jadi kewajiban kita adalah menjaga pelestarian budaya, jadilah tuan rumah yang baik dan ngayomi seluruh makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Itu saja, ini inti dari pusaka itu adalah kesadaran. Sang Hyang Argopuro. Kemudian dari huruf-huruf ini kami buat puisi. Jadi pertama adalah S, sahdunya suara angin nan lembut. A, anganku melayang sendu. N, nampak gugusan berseliput kabut. Gunung nang megah indah membiru. Yangnya jadi H, yang sejak dahulu menjadi harapan. A, akan hasil bumi yang membanggakan. Nama besarmu menggetarkan. G, Gunung Argopuro elok rupawan. Argopuro nan agung ciptaan Tuhan. Rakyatnya hidup rukun berkebudayaan. Gemuruh suara air di pantai selatan. Ombak nan indah saling berkejaran. Pusat peninggalan sejarah yang masih terpendam. Upaya untuk menggali terus dijalankan. Roh energi kuat dan dahsyat yang kita rasakan. Jember Nagari Harapan. Kira ini. Terima kasih. Jadi lanjutkan. Nagari Harapan. Oi.